Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Rinawati. Kali ini kita akan membahas materi yang selanjutnya ya. Pembahasan kali ini adalah meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Ini termasuk ke dalam KD 3.3. Kemudian tujuan pembelajarannya apa saja? Tujuan pembelajarannya adalah meliputi menjelaskan pengertian atau makna beriman kepada kitab Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan contoh beriman kepada kitab Allah. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menerapkan perilaku beriman kepada kitab Allah, terutama kitab Al-Quran. Seperti yang kita tahu, kita sebagai seorang muslim harus tahu tata caranya beriman kepada kitab Allah atau menerapkannya seperti apa. Pengertian iman kepada kitab Allah. Secara bahasa, iman berasal dari bahasa Arab artinya amanah, yaitu percaya. Sedangkan iman kepada kitab Allah yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah kepada kita itu benar adanya dan sebagai pedoman hidup kita agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Coba kita bayangkan kalau kita itu hidup di dunia ini gak ada pedomannya. Seperti kamu sekolah itu harus punya acuan, seperti harus ada pedomannya, seperti kamu harus memiliki buku. Ya, misalkan kamu pulang, kalau kamu tidak tahu arah dan tujuannya, bisa jadi kamu akan tersesat. Baik, dalil iman kepada kitab Allah terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man istaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Memiliki arti, dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, menunjukkan jalan yang lurus. Kita masih ingat ya tentunya pada zaman jahiliyah orang tidak memiliki pedoman. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam, dan salah satu pedomannya itu melalui kitab Al-Quran yang kita kenal dan kita pegang sampai sekarang ini. Apa sih kira-kira kitab apa saja sih yang wajib kita imani itu sebagai seorang muslim? Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nabi Musa diutus untuk kaum Bani Israel atau yang sekarang dikenal dengan kaum Yahudi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Kemudian pokok-pokok ajaran dalam kitab Taurat itu apa saja? Yang pertama, perintah meyakini keesaan Allah. Yang kedua, perintah untuk tidak menyembah berhala. 3, perintah untuk tidak menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4, perintah untuk mensucikan hari Sabtu dari kegiatan duniawi dan mengisi dengan kegiatan amal ibadah. Yang kelima, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. 6, perintah atau larangan membunuh sesama manusia. 7, perintah atau larangan berbuat zina. 8, perintah atau larangan mencuri. 9, perintah atau larangan menjadi saksi palsu. 10, perintah atau larangan mengambil hak orang lain.
Berikutnya yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berbahasa Kipti karena diperuntukkan kepada kaum Kipti. Kitab ini diturunkan pada tahun 10 sebelum Masehi. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan pada permulaan Masehi dan diwahyukan di Yerusalem. Kitab Injil diperuntukkan kepada kaum Suryani. Kitab Injil menjadi pedoman kaum Nasrani agar melaksanakan perintah Allah. Tentunya diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian isi dari kitab Injil itu kira-kira apa? 1. Perintah mengesahkan Allah juga. 2. Membenarkan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat. 4. Menjelaskan bahwa akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran, yaitu kitab kita sebagai umat muslim. Ini terjadi pada abad 7 Masehi, kira-kira antara tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dalilnya tentang diturunkannya Al-Quran ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dan mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 3. Kemudian isi dari Al-Quran antara lain, yang pertama membahas tentang akidah atau keyakinan, yang kedua akhlak atau budi pekerti, 3 menyangkut tentang ibadah, 4 tentang muamalah, yaitu tentang hubungan manusia satu dengan yang lainnya, yang terakhir adalah tentang tarikh atau sejarah. Kira-kira sudahkah kalian mempelajarinya semua? Insya Allah. Apa sih jaminannya Al-Quran dalam kehidupan kita? Yang pertama, Al-Quran terjamin kemurniannya. Terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti pula yang memeliharanya. Yang dimaksud kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang Al-Quran, seperti kita tahu, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, yang tadinya secara sembunyi-sembunyi kemudian secara terang-terangan, yaitu diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jumlah suratnya itu ada 114 surat, 30 juz dan 6.236 ayat. Nama lain dari Al-Quran, yang pertama Al-Huda, yang berarti petunjuk. Al-Furqan, artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Asy-Syifa, artinya obat. Az-Zikir, pemberi peringatan. Al-Kitab, sesuatu yang tertulis. Al-Hikmah, kebijaksanaan. Al-Bayan, berarti penenang. Kemudian perbedaan kitab dan suhuf. Kitab itu lebih lengkap, jelas, kemudian lebih lama masa berlakunya dan sudah dibukukan. Sedangkan suhuf kurang lengkap, lebih singkat masa berlakunya dan masih bentuk lembaran-lembaran. Rasul yang mendapatkan suhuf antara lain Nabi Adam alaihissalam, itu mendapatkan 10 suhuf. Kemudian Nabi Idris 30 suhuf.
Nabi Ibrahim 30 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf. Hikmah beriman kepada kitab Allah yang pertama adalah memberikan petunjuk kepada manusia. Jadi kita mau berbuat baik atau buruk itu ada petunjuknya. Yang kedua, menjadi pedoman agar tidak mudah berselisih. Yang ketiga, sebagai informasi sejarah yang terdahulu. Kita tahu ya bahwa di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang beberapa nabi, kisah nabi, Nabi Musa, dan Nabi Isa, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Yang kelima, sebagai penenang hati dan menambah pengetahuan. Yang keenam, meningkatkan kesabaran, toleransi, dan sikap saling menghargai. Dan yang terakhir adalah mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.